أشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedikit kita mengulas dan mempelajari tentang fardu-fardu di dalam berwudu, agar kita memahami secara baik tentang cara bersuci dan ibadah bersuci di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Nailur Raja, sebuah kitab syarah daripada Safinatun Najah, disebutkan bahwasanya fardu berwudu itu ada 6. Yang pertama, an-niyah. Niat menurut ahli bahasa disebut menyengaja atau bermaksud. Sedangkan di dalam syariat disebutkan niat adalah menyengaja bermaksud terhadap sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan. Maka ketika kita memulai dalam berwudu, niat adalah fardu yang pertama, yaitu bermaksud menyengaja terhadap berwudu bersamaan dengan awal perbuatannya, yang dimana fardu pertama di dalam anggota berwudu adalah membasuh wajah. Maka niat hendaknya bersamaan dengan membasuh wajah. Sebagaimana kita mengetahui niat hukumnya wajib di dalam berwudu, dan tentulah tempatnya di hati, mengucapkannya melalui lisan sunnah. Itulah rukun fardu pertama di dalam berwudu. Adapun fardu kedua di dalam berwudu adalah membasuh wajah. Dan yang dimaksud dengan wajah di sini, panjangnya adalah mabaina manabati sya'ri rasi wa akhir lahyain. Panjangnya dari awal tempat tumbuhnya rambut hingga akhir daripada dagu, atau akhir daripada tumbuhnya jenggot. Adapun lebarnya mabainal udhunain, di antara dua telinga. Maka membasuh wajah, apa yang berada di antara tumbuhnya rambut hingga akhir dagu, dan apa yang berada di antara kedua telinga, semuanya hendaknya tersentuh dengan air, semuanya hendaknya terbasuh dengan air secara sempurna. Baikkah itu daripada bulu yang tumbuh ataukah daging yang tumbuh, maka hendaknya semuanya terbasuh secara sempurna. Adapun yang ketiga daripada fardu berwudu adalah ghusl yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Di dalam syariat Islam kita mengenal makna yang dimaksud dengan tangan di dalam berwudu, yaitu min ru'usil asabi ila ma faqal mirfaqain, dari ujung jari sampai siku. Maka apa yang berada dari ujung jari sampai siku di dalam berwudu hendaknya semuanya terbasuh secara sempurna, baikkah itu dari bulu ataukah daging yang tumbuh di antara ujung jari sampai ke siku. Adapun yang keempat di antara fardu berwudu adalah mashu syai' minar ra's, membasuh sebagian di antara kepala. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, membasuh sebagian di antara kepala cukup dengan membasuh rambut, tidak perlu sampai ke dalam kulit. Namun jika sampai menyeluruh seluruh rambut dan sampai menyentuh kulit, itu lebih utama, itu lebih baik. Namun di dalam membasuh rambut hendaknya tidak keluar daripada batas kepala. Maka apapun pembasuhan untuk menyentuh anggota fardu wudu yang keempat ini, yaitu membasuh sebagian di antara kepala, ketika keluar dari batas kepala maka tidak sah dalam hukum membasuhnya. Semisal contoh, seseorang yang rambutnya panjang hingga keluar dari batas kepala, dia hanya membasuh rambut yang berada di samping pundaknya saja, maka dalam hal ini hukum membasuh sebagian di antara kepalanya tidak sah. Adapun yang kelima di antara fardu berwudu adalah ghusl rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki. Maka apa-apa yang berada di antara kaki dan mata kaki ini sampai mata kaki hendaknya terbasuh, baikkah itu kuku, bulu atau daging yang tambah. Untuk saat-saat ini sering kita jumpai
berapa banyak orang-orang yang kakinya di bawah tumit mendapatkan kulit yang tebal atau ada kulit yang terkupas sedikit, maka hendaknya juga dibasuh secara sempurna untuk mendapatkan kesempurnaan fardu berwudu. Dan adapun yang terakhir di antara fardu berwudu adalah tertib, yaitu berurutan secara sempurna dari fardu-fardu berwudu, dimulai dari niatnya, membasuh wajahnya, membasuh tangannya, membasuh sebagian kepalanya hingga membasuh kakinya. Jikalau salah satu di antara tertib ini urutan daripada fardu-fardu berwudu ini tidak disempurnakan atau menyalahi, maka batallah wudunya atau kita kenal dengan tidak sah berwudunya. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan kita tentang fardu wudu ini semakin menambah pemahaman kita di dalam bersuci untuk mendapatkan keabsahan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.